Shalom saudara-saudara. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya, amin. Shalom. Jemaat GBI Lembah Rayon 1I sekali lagi. Shalom. Mari sama-sama lambaikan kedua tangannya tinggi-tinggi di rumah-rumah. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sukacita bagi Tuhan kita yang dahsyat. Mari sama-sama kita persiapkan hati. Kita mau bawa pujian penyembahan lebih lagi bagi Tuhan. Sama-sama boleh katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari, dari hari ke hari. Besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi. Mari berkatakan dengan iman, kau angkat sakitku, kau angkat beban, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Ayo lambaikan kedua tangannya. Tuhan Yesus sungguh
besar cintamu nyata. Wow, dari generasi ke generasi, ke generasi. Mari sama-sama dengan iman. Kau angkat sakitku, kau angkat. Sama-sama yuk lambaikan kedua tangannya. Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Ayo umat Tuhan yang berkemenangan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama yuk katakan, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, haleluya. Ayo sekali lagi, sekali lagi. Ayo lambaikan kedua tangannya. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat, katakan amin. Ayo tepuk tangan sekali lagi di rumah-rumah, lebih lagi bagi Tuhan kita. Para papa. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya yang berperang ganti kita. Ayo di rumah-rumah, berikan tepuk tangan. Muliakan namanya yang berperang ganti
pam pam, para pam 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 pam, para pam 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 pam. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Ayo di rumah-rumah, para pam 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 pam. Sekali lagi katakan, para pam 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 pam. Haleluya. Ayo di rumah-rumah sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Seberapa banyak kita yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh lambaikan kedua tangannya Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Oh, ralabaya, syaralabara, ralabara, ralabara, syaralabara, ralabara. Kami memuliakan Engkau Tuhan lebih lagi Bapak. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan yang terutama, ya Tuhan, dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Oralabaralabaya syaralabara. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari sama-sama kita menyembah Dia Bapak Ibu Saudara.
Sembah Dia, sembah. Kami mau mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Bapa. Oh, ralabaralaba ya syaralabaralabaralabaralaba. Mari lebih lagi sembah Dia, sembah Dia. Oh, ralabaralaba ya syaralabaralabaralabaralaba. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sambil angkat kedua tangan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, Jesus. Ayo umat Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari di rumah-rumah boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tepuk tangan lebih lagi yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Rabaya Sende.
segala pujian Tuhan, bagimulah segala hormat, bagimulah segala kejayaan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami menyembah-Mu ya Bapa. Shidarala barala ya sharala barala 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 barala. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami mau bernyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian kuasa bagi Raja. Gunung tunduk mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji mari lebih lagi umat Tuhan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada. Sekali lagi katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari umat Tuhan yang percaya, sorakan haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kau memberkati setiap kami Tuhan, biar kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap terima kebenaran firman Tuhan, perkatakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah memuji dan menyembah. Saya percaya hadirat Tuhan
turun di rumah-rumah Bapak, Ibu, Saudara. Saya percaya siapa yang merasakan hadirat Tuhan, katakan yes. Haleluya. Sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, agung dan besarlah karyamu atas kami. Jika saat ini kami ada dan beribadah, semua itu karena kasih karuniamu. Bapa, kami rindu mendengar isi hatimu. Berbicaralah, tegur kami, ajar kami, tuntun kami melalui firman-Mu dalam menjalani hari-hari ini. Terlebih lagi Tuhan untuk memahami segala rencana-Mu atas kami. Urapi kami, urapi umat-Mu yang di rumah-rumah, urapi firman-Mu, terlebih lagi urapi mulut bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah firman yang benar dan firman yang hidup. Firman yang mendatangkan damai, sejahtera dan sukacita. Firman itu masuk ke dalam hati setiap kami sehingga menjadi firman yang hidup, bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga menjadi berkat bagi kami dan banyak orang. Bebaskan kami dari segala kesalahan dan pelanggaran kami. Biar sepenuhnya Allah Roh Kudus, Kau satu-satunya yang berdaulat atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuk minggu kedua di bulan kedua di tahun 2021. Kita tahu tahun ini adalah tahun integritas. Yang dimana Tuhan sedang membawa kita kepada tingkat kerohanian yang lebih lagi. Untuk apa? Untuk masuk dalam kemuliaan yang semakin besar. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Tidak berselubung alias tidak munafik Bapak Ibu Saudara. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah, dibentuk, ditransformasikan menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu Saudara, 1 tahun sudah kita dilanda oleh virus corona. Bukan hanya kita tapi dunia. Semua negara, tua muda, dia tidak memandang status. Bahkan bukan hanya itu dampaknya. Ekonomi dunia mengalami goncangan. Saya percaya ini adalah tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan. Karena kita tahu menjelang akhir zaman semuanya akan digoncangkan oleh Tuhan. Dan ingat, hanya satu yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dalam firman Tuhan di dalam Markus 13 ayat 5 sampai 8 berkata, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang, atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Tetapi, kata Tuhan, itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Itu barulah permulaan. Permulaan apa?
penderitaan menjelang zaman baru. Di ayat 23-nya, hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sudah berada di zaman akhir, di mana kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Bapak Ibu Saudara, ingat perkataan Tuhan Yesus dalam Wahyu, aku datang segera. Di dalam kitab Lukas, Tuhan Yesus pun berkata, Lukas 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan Yesus datang, yang dia lihat, yang dia cari, masih adakah iman di dalam hati setiap kita? Tuhan tidak melihat harta Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak melihat kedudukan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak melihat kekayaan saudara. Tuhan hanya pada saat datang, dia hanya ingin melihat masih adakah iman di dalam setiap hati kita. Bapak Ibu Saudara, di perjanjian lama, Tuhan juga pernah berbicara kepada Daniel tentang akhir zaman. Nah, disinilah yang saya akan fokuskan dalam firman Tuhan ini. Tema daripada firman Tuhan ini adalah bercahaya di tengah masa sukar. Di dalam Daniel 12 ayat 9 sampai 10 berkata, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Ayat 10, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, orang-orang yang bijaksana akan memahaminya. Kita tahu, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kita yang dipilih. Kita yang ditentukan. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Akan mengalami penyucian, akan mengalami pemurnian, akan mengalami ujian. Itu kata firman Tuhan di dalam Daniel 12 ayat 10. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi orang-orang yang bijaksana? Bapak Ibu Saudara, pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Untuk menjadi orang yang bijaksana, kita perlu yang namanya sebuah proses. Jika kita tidak mau diproses, maka kita sama saja dengan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak percaya Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita tahu firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Seperti apa sih orang bijaksana itu? Kita baca, kita naik ke atas di dalam Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Saya akan ulangi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan
yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang bijaksana adalah akan bercahaya. Bahkan apa? Akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan bukan hanya itu, akan membawa orang-orang menuju kepada kebenaran. Bagaimana agar kita menjadi, nah pertanyaan lagi saya bilang, bagaimana agar kita menjadi orang yang bijaksana, agar kita bercahaya di keadaan dunia sedang menuju kepada kegelapan. Di ayat 10 tadi dikatakan bahwa orang-orang bijaksana, yaitu Bapak Ibu Saudara, agar kita bercahaya di keadaan dunia yang sedang menuju kepada kegelapan ini, akan mengalami satu, disucikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ingin menjadi orang yang bijaksana dan harus mau disucikan. Siap untuk disucikan. Dan apalagi dimurnikan. Dan juga diuji. Haleluya. Katakan yes. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk orang yang bijaksana kita harus mau diapakan? Yang pertama, disucikan. Disucikan artinya yang kotor dibersihkan. Saya mau memberikan contoh Bapak Ibu Saudara. Kebetulan papa saya dahulu pedagang sepeda. Kadang beliau suka membeli sepeda bekas. Dan saya juga kalau pulang sekolah kadang bantu papa saya. Kalau datang sepeda-sepeda bekas itu, kita tahu peleknya itu dikrum. Pada saat dikrum, kalau pelek yang bekas itu biasanya suka ada flek-flek. Ada sebanyak kayak karat-karat. Nah tugas saya saat itu apa? Saya menyikat pelek itu agar apa? Yang karat-karatnya itu rontok. Yang flek-fleknya itu rontok semua. Kita bersihkan supaya apa? Supaya krumnya itu timbul. Sehingga dari asalnya jelek, asalnya karena bekas, jelek, hasil menghasilkan pelek yang bagus kembali. Sehingga untuk dijual kembali itu akan menghasilkan nilai yang baik. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Bahkan kadangkala kalau sudah disikat dengan sikat kawat tidak mempan, saya kadang ambil ada amplas halus saya celupkan di air, saya gosok pelan-pelan sampai benar-benar krum itu kelihatan bagus kembali. Sama seperti kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini, di tengah situasi yang ada, kita mengalami sebuah proses. Apa itu proses? Sakit penyakit. Mungkin terkena COVID. Atau terkena PHK. Atau juga mungkin mengalami gesekan dengan teman. Saudara. Bahkan mungkin yang terlebih parah lagi, gesekan dengan mertua. Ingat firman Tuhan. Manusia menajamkan sesama. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Jadi, kalau ada gesekan, tetap saja mengucap syukur. Berpikirlah positif bahwa ini adalah sebuah proses untuk Bapak Ibu Saudara mengalami penyucian dari Tuhan. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang dirawat positif karena COVID-19. Percayalah kepada Tuhan. Penyakit itu tidak membawa Bapak Ibu Saudara kepada kematian kekal. Jika iman percaya Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan Yesus. Saya akan mengingatkan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara di dalam Ulangan 32 ayat 39.
lihatlah sekarang bahwa aku Tuhan, akulah dia Tuhan, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi kata Tuhan, akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup dan mati Tuhan yang menentukan. Bahkan firman Tuhan di dalam Ibrani 3 ayat 14 berkata, kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita. Jadi proses yang kita alami akan membawa kita kepada penyucian untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, bahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Siap untuk disucikan? Percayalah, pada saat Bapak Ibu mengalami proses itu tidak akan melebihi kekuatan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau merenungkan kebaikan Tuhan, silakan baca kitab Ayub. Itu luar biasa. Manusia yang dipuji oleh Tuhan hanya dia. Itu dipuji luar biasa. Karena apa? Karena kejujuran, karena integritasnya kepada Tuhan. Bahkan kepada manusia. Sehingga menjadi orang yang jujur. Hidup takut akan Tuhan. Dia mengalami sebuah proses. Tapi Tuhan tidak membiarkan sampai dia mengalami kematian. Karena Tuhan sangat sayang kepada Ayub. Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi orang yang bijaksana, Bapak Ibu Saudara harus dimurnikan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Wow, dari emas yang fana, emas yang ada di dunia ini. Yang diuji kemurniannya dengan apa? Dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow, luar biasa. Kita dimurnikan. Dimurnikan seperti emas. Emas bukan emas yang ada di dunia ini. Tapi emas yang ada di surga. Karena kita tahu emas yang fana itu tidak ada apa-apanya dibanding emas yang ada di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan juga digambarkan sebagai seorang pemurni. Bayangkan. Dan apa? Pembersih yang hebat. Dia yang terus menerus menilik hati manusia. Dan yang membentuknya untuk apa? Diukir. Dan membuat kita menjadi sesuatu yang indah. Dan berharga. Dia terus menerus menguji. Dan mencoba hati kita. Untuk melihat apakah kita akan setia kepadanya. Dan hanya berharap kepadanya. Seperti Ayub, Bapak Ibu Saudara. Kira-kira saya bisa memvisualisasikan kira-kira demikian. Di bengkel kerajaannya, di kerajaan Allah,
memakai, ya mungkin Allah sedang seperti pemurni, ya tuang emas, pakai mungkin memakai celemek atau pakai kacamata pelindung. Sementara hangat hati-hati itu menempatkan hati kita yang belum diuji. Jauh di dalam perapian batu api yang sangat menyala-nyala dan panas sekali. Proses itu sangat melelahkan. Karena untuk memurnikan dan membersihkan hati yang akhirnya akan menghasilkan hati yang murni. Pada tahap akhir, penempatan dan pembentukan hati kita sepenuhnya dibentuk oleh Tuhan. Dia melihat dengan sangat seksama, memastikan bahwa pekerjaan pembakaran ini sangat-sangat teliti. Tidak ada yang dilewatkan. Dia mengambil beberapa saat untuk menghapus keringat dari keningnya. Atau apakah itu air mata. Meskipun demikian, Tuhan menyadari bahwa proses itu sangat melelahkan dan terkadang menghancurkan. Bapak Ibu Saudara, mata tajamnya menembus ke dalam hati setiap kita. Karena firman Tuhan, Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi, sum-sum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pertanyaannya, mengapa Tuhan melakukannya? Bapak Ibu Saudara, Tuhan melakukannya karena tanpa terus-menerus, tanpa membakar kotoran-kotoran itu, kita tidak dapat menjadi tembus pandang dan transparan. Kita harus bisa melihat dan terlihat sehingga kita dapat lebih dan lebih lagi mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ingat Bapak, Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tuhan kita adalah Maha Guru pengrajin perak. Peraknya itu kita Tuhan. Emasnya itu kita Tuhan. Saya percaya pencobaan, pemurnian itu akan membuat kita menjadi sesuatu yang indah. Yang Tuhan ingin selalu pandang untuk menikmati karyanya dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus dimurnikan agar kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Bapak Ibu, yang terakhir, mau diuji, haleluya, sebagai orang-orang bijaksana, yaitu Bapak Ibu Saudara, harus siap diuji. Seperti kata pemazmur di dalam ayat 26, Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan dan cobailah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Demikian juga pemazmur juga berkata di dalam Mazmur 17 ayat 3. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya
pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan dan mulutku tidak terlanjur. Kenapa pemazmur demikian, berkata demikian? Bukan berarti sok atau menunjukkan aku orang yang hebat. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini adalah perkataan keintiman. Dan hanya orang yang intim yang berani berkata demikian. Seperti bapa kepada anaknya. Seorang anak akan berani berkata kepada bapaknya, ujilah aku. Cobailah aku. Karena ada suatu hubungan, keintiman. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika pemazmur berkata demikian, bukan karena sok. Tapi ada suatu keintiman antara Bapa di surga dan pemazmur. Bapak Ibu Saudara, saya rindu Bapak Ibu Saudara berani berkata, Tuhan ujilah. Apakah aku mengikut engkau? Ada motivasi yang salah. Apa? Motivasi apa? Motivasi berkat. Atau motivasi apa? Mukjizat. Kesembuhan. Asal aku diberkati, aku akan dekat sama Tuhan. Lihat, Ayub. Dia diberkati, dia orang kaya. Tapi Tuhan uji. Hartanya habis. Anaknya meninggal semua. Bahkan dia mengalami yang namanya penyakit. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang diuji. Renungkan kitab Ayub Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan mengalami kekuatan. Kemenangan dalam menghadapi ujian. Ini di bulan Februari. Yang dimana bulan ini kita akan membawa persembahan sulung. Hasil pertama penghasilan bulan Januari kita bawa ke Tuhan. Kita tahu penghasilan ini melebihi persepuluhan. Di Israel, yang sulung itu adalah spesial. Yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, kita tahu sifat manusia adalah, saya secara kasarnya saya bilang serakah. Tidak pernah merasa puas. Punya mobil 1, pengen punya 2. Sudah punya rumah ukuran 37. Pengen yang lebih besar. Itu sifat manusia. Memang sangat wajar buat kita yang memandangnya. Tapi itulah sifat dasar manusia, tidak pernah terpuaskan. Selalu mau lebih, dan lebih. Nah, persembahan sulung ini agar apa? Agar kita tidak serakah. Kita mau belajar memberi. Belajar menabur. Yaitu apa? Persembahan yang berkenan adalah seperti dalam Roma 12. Yaitu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa dibilang persembahan ini adalah persembahan yang hidup? Jika seseorang sudah berani mempersembahkan tubuhnya, maka dia akan berani mempersembahkan semua yang ada padanya. Saya ambil contoh. Bapak Ibu Saudara, jika kita berhadapan ada seorang perampok, dia akan bertanya, nyawa atau harta?
Bapak Ibu Saudara, saya sangat yakin Bapak Ibu akan berkata, silakan ambil harta saya. Asal kau jangan apa-apakan saya. Jangan bunuh saya, silakan ambil. Masa harus seperti itu? Kalau kita berani mempersembahkan tubuh kita, maka orang itu akan berani mempersembahkan hartanya. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mulai belajar, berani belajar agar kita tidak terikat akan mammon. Jadi Bapak Ibu Saudara, persembahan sulung ini, ya kan, salah satunya pada saat kita memberi, kita sedang belajar apa? Agar kita tidak terikat akan mammon. Karena di dalam Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saat ini Bapak Ibu Saudara sedang diuji Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada mammon? Ingat Bapak Ibu Saudara, nafas kita, tubuh kita, harta kita, semuanya itu berasal dari Allah. Jadi pada saat kita memberikan persembahan sulung, itu karena iman percaya kita dan ucapan syukur kita karena kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Saya percaya dari 2011 saya belajar taat melakukan dengan persembahan sulung. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah kekurangan. Tuhan pelihara. Bahkan banyak mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara, ayo kita uji hati kita. Apakah kita mengabdi kepada mammon atau kepada Tuhan? Saya percaya hari ini Tuhan sedang berbicara pada setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi orang yang bijaksana, kita siap dan mau untuk diuji, dimurnikan, dan disucikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita undang bagi berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa hati kami yang lapar dan haus kepada Tuhan. Dan Engkau kenyangkan setiap hati kami. Materai setiap firman yang kami dengar pada hari ini. Agar setiap kami siap untuk diuji. Dan hati kami kedapatan hati yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sekalipun hari ini kami mengalami banyak hal-hal yang tidak baik menurut kami. Tapi kami mau tetap mengucap syukur. Bapak, kalau sebentar kami akan sehidangan denganmu dalam perjamuan kudus. Sekali lagi Tuhan, selidikilah hati kami. Sucikan dan kuduskan kami. Layakan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap melakukan sakramen perjamuan kudus, katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah persiapkan roti atau crackers. Kita akan perjamuan kudus. Karena setiap kita yang makan roti dan minum anggur dalam perjamuan ini, kita sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dan Dia berpesan kepada murid-muridnya, biarlah ini menjadi peringatan akan aku.
kata Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita. Mari kita mengingat akan segala kebaikannya pada kita. Supaya kita mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Dan mengasihi satu dengan yang lain. Itu sesama kita. Syukurlah. Tuhan, siapakah kami ini? Sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang berdosa. Upah dosa mau mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena dosa kami. Engkau turun dari surga mulia menggantikan kami. Dengan penderitaan yang luar biasa. Engkau dicambuk, disiksa, disalib. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Itu Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Engkau tuntut, Engkau bela. Engkau sembuhkan kami saat kami sakit. Bahkan Engkau tegur kami jika kami salah. Itu Engkau Tuhan. Itu Engkau Tuhan. Betapa kasih karunia-Mu begitu besar kepada kami. Oh Yesus. 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 Haleluya. Bapak Ibu akan diberkati melalui perjamuan kudus ini. Tetapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing mengintrospeksi diri. Lihat kepada diri kita. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan hari ini akan dosa. Dosa kita. Ayo selesaikan hari ini. Minta ampun. Minta ampun. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami. Bapa, ampuni kami. Syikaralah bataka. Ampuni. Haleluya, haleluya. Bapa, layakan kami masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sesudah ia itu mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan syukur bagi kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku.
Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita imani dan perkatakan terus Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersatu hati akan berdoa syafaat. Syikaralah batakaralah batakaralah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami bawa persembahan kami, persembahan sulung, sebagai ucapan syukur dan iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Karena apa yang ada pada kami semua berasal daripadamu Tuhan. Tuhan, Kau berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang taat, yang setia, yang telah memberikan persembahan sulung. Hasil pertama di tahun 2021 ini Tuhan Yesus. Tuhan, Kau pelihara mereka, Kau berkati mereka Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu begitu sempurna bagi setiap umat-Mu yang setia, yang percaya. Tuhan, kami percaya apa yang mereka lakukan ini membuktikan bahwa dia taat hanya kepadamu ya Tuhan, bukan kepada Mammon. Terima kasih Allah Bapa surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Kau berkati umat-Mu Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, di tahun 2021, di masa pandemi ini Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu begitu sempurna atas umat-Mu. Terima kasih Allah Bapa yang juga telah memberikan persembahan Tuhan. Persembahan umum, persembahan ibadah raya, persembahan yang Kau berkati. Kau berkati Tuhan dengan berlimpah, limpah Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa surgawi. Saat ini Tuhan kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memasuki tahun 2021 ini Tuhan, di mana masa pandemi belum selesai Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berikan hikmat buat pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, jajaran menteri yang ada. Bahkan Tuhan tingkat DPR, DPRD, tingkat pusat bahkan sampai daerah. Bahkan sampai tempatnya terkecil Tuhan, RT RW Tuhan.
Berikan hikmat bagi mereka dalam menangani daripada pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada dalam hati-Mu. Engkau akan mencurahkan hikmat-Mu, kebijaksanaan buat pemimpin kami. Terima kasih Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya COVID-19 akan segera menyingkir di tanah bumi Indonesia. Hari-hari ini pemerintah kami Tuhan sedang giat untuk vaksinasi. Kami percaya Tuhan, Engkau akan ikut ambil bagian sehingga vaksinasi ini berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Berkati aparat TNI Polri Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan, Engkau berkati, Kau jagai, Kau lindungi Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat maripatnya dari surga Tuhan. Buat gembala sidang kami, karayon kami, bahkan gembala kami di tempat ini. Bapak Pendeta David Nathanael, Ibu Rita Emianata dan Efraim. Kau jagai, Kau lindungi Tuhan. Kami percaya pemulihan baik dalam segala hal, Engkau yang akan ambil bagian Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Berkati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Bapa, kami telah selesai ibadah hari ini. Dan kami mau siapkan hati kami untuk menerima segala berkat anugerah yang daripada. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.